Sementara kalau untuk muamalah itu mazhab yang paling layak itu adalah mazhab Hanafi. Kenapa? Karena paling mudah. Paling mudah. Nah, kenapa ya mazhab Hanafi itu al-bai'u antarodin? Ya jual beli itu asal ridho sama ridho sudah. Nah, mau tidak pakai ijab qabul segala macam. Kadang kita datang ke kedai sampah kan bilang sana, jual-jual apalah jajan atau apa. Nah, jual sampo, jual sabun. Nah, kadang kita datang sambil ngobrol. Iya, si Fulan kemana? Sambil ngambil sabun. Gitu. Oh iya, Masya Allah. Udah ke Medan dia. Gak ada cerita jual belinya. Cuma tangan bergerak saja gitu. Ya. Wah, makasih Pak yang. Tak ada akadnya segala macam. Sah atau tidak tuh? Nah, kalau menurut dia jual beli antarodin artinya saling ridho saja ya sudah sah. Nah, dan memang alhamdulillahnya Imam Nawawi itu mengatakan sah jual beli mu'atoh. Mu'atoh itu saling kasih saja tanpa pakai akad. Walaupun prakteknya Imam Nawawi itu akad beliau jaga betul. Imam Nawawi pernah pakai selendang. Selendangnya dicuri orang. Dijambret orang, dibawa lari, dikejar sama Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kayak sedang berteriak. Nah, pencuri tadi, loh ini ulama kok selendangnya dicuri, ngejernya sampai luar biasa gitu. Lari, pencurinya dikejar terus sama Imam Nawawi. Ternyata apa kata Imam Nawawi? Wahabtuhu ilaik kul qabiltu, kata Imam Nawawi. Aku kasih itu samamu, bilang aku terima supaya kau nggak berdosa gitu. Itu tujuan Imam Nawawi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Terakhir kita bahas tentang masalah najis. Nah. Iya. Wa rausi manashkuhu minal ma', tentang najis yang dimaafkan di air Mas ya. Tentang najis yang dimaafkan di air. Warausi manashuhu minal ma'i. Di antara najis yang dimaafkan juga di dalam air adalah kotoran sesuatu yang hidupnya di air. Kita pelihara ikan di bak mandi. Bak mandinya nggak sampai 2 kulah misalnya. Sedikit. Ikan apalah misalnya ikan laga atau apa, akuarium. Lalu ikan dulu yang lagi apa, ikan lohan. Nah, ikan lohan yang keningnya maju, Masya Allah. Nah, itu ternyata ada tai ikannya di situ. Maka ini dimaafkan. Tapi nanti catatannya tidak sampai merubah air ya. Kalau sampai merubah air nanti ya najis. Maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena dia berasal dari hewan yang memang hidupnya di air. Nah, kalau itu dimaafkan. Nah, benar kan? Sampai situ kan kajian kita? Nah. Yang punya kitab terjemahan halaman berapa ya? Halaman 77. Kalau cetakannya kayak punya Pak Isa. Nah. Air. Orang dulu, saya pun ingat dulu, sempat melihara ikan gabus di dalam sumur. Tapi kalau sumur aman. Kenapa? Karena airnya 2 kulah atau lebih. Sering orang begitu. Nah, katanya untuk makani jentik-jentik nyamuk kah, atau makanin apa segala macam. Jadi kalau seandainya akuarium itu ikannya pada buang kotoran, maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena dia memang hewan yang hidup di air. Au baina auraqi syajarin narajil. Nah, atau hewan yang hidup di antara daun pohon kelapa, daun kelapa. Allati tustaru bihal buyut, yang digunakan untuk menutup rumah. Nah. Nah. Jadi misal dia rumahnya pakai atap. Di atap itu terkadang ada binatang-binatang kecil yang tinggal di situ. Saya nggak tahu lah entah apa binatangnya. Nah,
Lalu dari atap tadi itu jatuhlah. Misalnya di kamar mandi, dia punya tampungan dari atap tadi itu jatuh. Kotorannya tadi itu masuk ke air. Nah, haitsu ya'suru saunul ma'i anhu. Sekira-kira sulitlah menjaga air itu dari kejatuhan tai hewan yang ada di atap tadi itu. Nah, maka yang seperti ini dimaafkan. Nah, sekarang udah jarang orang pakai atap. Nah, padahal pakai atap tuh dingin, tak panas. Nah, tapi udah jarang orang pakai atap. Nah, seandainya dulu pakai yang seperti itu, maka kalau jatuh kotoran-kotoran hewan yang hidup di atap tadi itu, maka itu dimaafkan. Qala jam'un, berkata sebagian ulama atau sekelompok ulama, wa kada matulqihil fa'ran atau fairan, di situ pakai ya atau pakai hamzah. Pakai apa? Firon itu pakrun sebenarnya. Pakrun itu tikus. Dan begitu juga apa-apa yang dicampakkan oleh tikus minarous, daripada kotoran-kotoran, fi hiyadil akhliyati, pada bak mandi. Di situ ada kolam. Iya, kolam mandi. Kolam mandi. Dia pada kolam mandi. Idza ammal ibtila'u bihi, tapi ukurannya kalau memang sudah amum balwa. Sudah sulit betul untuk dihindari. Di rumah dia banyak tikus. Tikusnya bentar-bentar melemparkan kotoran najis-najis tadi, akhirnya masuklah ke dalam bak mandi tadi itu. Maka itu dimaafkan. Kalau memang sudah sulit betul dihindarkan. Nah, tikus ini memang Masya Allah, hewan yang boleh dibunuh. Itu termasuk fuwaisik. Hewan kecil yang sangat-sangat merusak. Hewan kecil yang sangat merusak. Rasulullah kabarkan ada rumah yang terbakar gara-gara tikus. Nah, maka dari situ sunnahnya, nah, pertama musnahkan tikus, yang kedua padamkan api sebelum tidur. Nah, orang dulu kan lampunya dari api. Nah, dia tidur tersenggol sama tikus, jatuh terbakar rumahnya. Nah, kalau kita sekarang listrik apakah tetap harus dipadamkan? Ya, sunnahnya tetaplah beredup-redup. Tapi memang ada sebagian orang sulit. Termasuk istri saya, itu kalau gelap payah dia tidur malah. Gak bisa dia tidur kalau gelap, payah gitu rasanya. Kayak sesak atau apa gitu, kayak tak nyaman. Nah, jadi bagi yang bisa silahkan dilakukan. Maka ini diantara hewan yang sangat-sangat merugikan. Dan tikus ini saya nggak tahu, macam ada perasaannya. Kalau seandainya kita bunuh dia, tapi dia nggak kena, itu makin mengamuknya luar biasa. Mengamuknya luar biasa. Kata orang yang pernah punya sawah, kalau dikasih racun, nah dia hampir mati atau nampaknya ada yang mati, itu makin habis sawah itu, dibantai sama kawannya. Nah, makin luar biasa. Nggak tahu apa memang benar seperti itu. Yang saya tahu yang memang hiktat atau hewan yang punya rasa dendam yang kuat itu unta dikatakan tadi. Tapi tikus ini pun ternyata kadang seperti itu. Coba buatlah jebakan. Nah, makin ada saja caranya untuk ngelakkan itu. Nah, kami di pesantren ini lagi agak bermasalah sama tikus. Nah, pakai ini, pakai itu, terakhir pakai lem. Nah, itu barulah kena. Kalau pakai lem itu dioles-oles saja ke jalannya udah kena dia. Nah, lengket. Tapi lumayan juga harga lemnya. Nah, jadi kata sebagian ulama, apa-apa yang dilemparkan najis kotoran daripada tikus ini kalau memang sudah sulit menghindarinya dimaafkan. Wa yu'ayyiduhu bahsul Fizari, dan dikuatkan oleh sesuatu yang dibahas oleh Imam Fizari. Akhirnya Imam Fizari menguatkan pembahasan ini. Nah, wa syartu dalika kullihi, dan syarat semua itu dari yang dimaafkan itu. Nah, apa-apa yang masuk ke dalam air yang dimaafkan itu syaratnya semua. Idza kana fil ma, kalau dia di air, alla yughayyir, jangan sampai merubah. Kalau sudah berubah itu tidak dimaafkan. Nah, ini contoh. Ada air segini, ini yang hukum udah biasa kita bahas. Ada air segini, ini kan air sedikit. Jatuhlah ke dalamnya bangkai kecoa. Nah, maka secara hukumnya kan dimaafkan. Kenapa? Karena kecoa hewan yang tidak mengalir darahnya. Dia najis atau tidak bangkai kecoa itu? Najis. Tapi kalau jatuh ke air dimaafkan.
Nah, tapi kalau seandainya sampai 10 ekor lah kecoa masuk ke dalam segini, pasti rasanya berubah, baunya berubah. Maka benajis nggak airnya? Benajis. Karena sudah berubah. Nah, kadang yang jual minyak makan, yang jual minyak makan lah biasanya ya. Yang jual minyak makan, itu kalau seandainya jatuhlah misalnya semut ke dalamnya, ya dimaafkan. Kenapa semut tidak mengalir darahnya? Jatuhlah kecoa ke dalamnya, kalau cuma seekor dimaafkan. Tapi kalau dalam satu tong itu kecoanya ada 15 ekor, semutnya penuh banyak betul, dicium minyak makannya sudah bau, kecoa sudah bau, semut tadi itu, ya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Oh ya udah dibiarkan saja sampai hilang perubahannya. Bisa suci lagi nggak tuh? Nggak bisa. Yang bisa suci balik, dibiarkan sampai hilang perubahannya itu kalau air 2 kula. Kalau yang seperti itu nggak bisa. Makanya yang jual minyak-minyak makan curah, minyak goreng curah, minyak goreng masih mahal, Bu. Nah, kadang semuanya beralih kepada minyak goreng curah, minyak makan curah yang belinya 1 tong, belinya 1 ember besar. Itu nanti ditimbangi, dikiloi, nah, itu tutup rapat-rapat. Jangan sampai masuk hewan banyak dan merubah itu tadi semua. Nah, itu kalau yang masuk adalah hewan kecil. Tapi kalau yang masuk tikus, nah itu udah buang semua. Nah, tak ada. Itu kalau seperti itu. Nah, kalau seandainya iya. Makanya jangan sampai tikus yang masuk. Kenapa? Tikus itu hewan yang mengalir darahnya. Kalau itu udah buang. Bahkan kalau sampai 2 kula sekalipun. Kenapa? Karena dia bukan air. Karena dia bukan air. Nah, ini hati-hati. Makanya jualan itu juga perlu kepada ilmu. Jangan sampai jual sesuatu benajis. Itu cobaannya berat betul tuh. Sama penjual minyak, misal punya 1 drum minyak. Buka, ada tikus mati dalam. Waduh. Yang tahu cuma dia. Menurut dia, padahal Allah kan tahu. Ah, udahlah. Buang. Kemudian dijual lagi. Ya yang beli gimana? Yang beli nggak tahu, nggak masalah. Nah, kalau minyak bensin bagaimana? Kalau minyak bensin nggak apa-apa. Itu tadi kenapa? Karena bukan masuk ke perut, bukan dimakan. Nah, jadi memang begini. Kalau seandainya bensin, kita itu artinya membeli sesuatu yang bernajis. Umumnya memang seperti ini. Yang tak boleh itu adalah jual beli najis. Jual beli yang bernajis boleh atau tidak? Boleh. Tapi sebenarnya bolehnya itu ida amkana tathiruhu. Kalau mungkin bisa disucikan. Baju kena darah kita jual. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena baju masih ada kemungkinan untuk disucikan. Nah, tapi kalau minyak kena najis bisa nggak disucikan? Nggak bisa. Jadi gimana caranya? Ya, untungnya kalau seandainya kita beli, kita nggak tahu. Tapi penjualnya nih harus tahu. Ya itu nggak boleh dijual sebenarnya kalau seperti itu. Paling akadnya sinilah. Biar ku bantu nuang, kau bayar aja. Jasaku menuangkan ke tangkimu. Nah, gitu dah. Yang diakadkan jasa. Tapi siapa lah yang bercakap-cakap gitu kan? Nggak tahu. Nah, untungnya kita di SPBU nggak tahu main tuang saja itu tadi. Nah, kalau seandainya yang memang orang yang tahu itu ada najis di situ nggak bisa sebenarnya dijual belikan. Kenapa? Karena dia bernajis tapi tak mungkin bisa disucikan. Jadi ini pedagang-pedagang memang harus tahu ilmu tentang dagang. Nah, makanya Sayyiduna Umar itu melarang betul. Nah, jangan jual beli di pasar kami orang yang tidak mempelajari hukum fikih, kata Sayyiduna Umar. Kenapa? Karena bisa jadi dia bikin riba tapi dia nggak tahu. Bisa jadi dia bikin sesuatu yang dilarang tapi dia nggak paham. Kata Sayyiduna Umar, kalau mau jualan tanya lu, ngerti fikih nggak? Silahkan jualan. Itu kalau seandainya kita begitu, nggak ada yang bisa jualan lagi di tempat kita. Nah, berapa? Hukum jual beli itu berapa? Rukun jual beli berapa? Nah, berapa rukun jual beli? Wah, bingung. Nah, kita aja kadang bingung, yang udah ngaji. Berapa rukun jual beli, Pak? Rukun jual beli itu bisa 3, bisa jadi 5, kan itu. Nah,
Kalau seandainya dipecah yang dua ini bisa jadi 5 nanti. Nah, ada akidani. Akidani itu artinya akad. Bisa jadi 3, mohon maaf, bisa jadi 3, bisa jadi 6. Akidani itu 2 orang yang berakad. Kalau dipecah penjual dan pembeli. Ada ma'qud alaih yang diakadkan. Nah, benda dan bayaran. Benda dan harga. Yang terakhir ada sirah. Kalau dipecah jadi 2 juga, ijab dan qabul. Jadi bisa 3 secara umum, bisa jadi 6 kalau seandainya dipecah. Nah, aqidani 2 orang berakad, ma'qud alaih yang diakadkan. Kalau si penjual mengakadkan benda, kalau si pembeli mengakadkan harga. Baru sirah. Nah, itu baru masuk pasarnya Sayyidina Umar, nggak bisa kita jualan tuh. Rukun jual beli, wah nggak tahu udah sana. Nah, tentang jual beli itulah, umpamanya dia rela tapi rukunnya tadi tersalah, kadang tak tertuntut ya. oh ya. Iya memang begini. Karena kata sebagian ulama, kalau untuk ibadah, mazhab yang paling layak untuk dipegang itu adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Kehati-hatiannya begitu tinggi. Sementara kalau untuk muamalah, itu mazhab yang paling layak itu adalah mazhab Hanafi. Kenapa? Karena paling mudah. Paling mudah. Nah, kenapa ya mazhab Hanafi itu al-bai'u antarodin? Ya jual beli itu asal ridho sama ridho sudah. Nah, mau tidak pakai ijab qabul segala macam. Kadang kita datang ke kedai sampah kami bilang sana, jual-jual apalah jajan atau apa. Nah, jual sampo, jual sabun. Nah, kadang kita datang sambil ngobrol. Pak, si fulan kemana? Sambil ngambil sabun. Gitu. Oh iya, Masya Allah. Udah ke Medan dia. Nggak ada cerita jual belinya, cuma tangan bergerak saja gitu. Ya. Wah, makasih Pak yang. Tak ada akadnya segala macam. Sah atau tidak tuh? Nah, kalau menurut dia jual beli antarodin artinya saling ridho saja ya sudah sah. Nah, dan memang alhamdulillahnya Imam Nawawi itu mengatakan sah jual beli mu'atoh. Mu'atoh itu saling kasih saja tanpa pakai akad. Walaupun prakteknya Imam Nawawi itu akad beliau jaga betul. Imam Nawawi pernah pakai selendang. Selendangnya dicuri orang, dijamret orang, dibawa lari, dikejar sama Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi kayak sedang berteriak. Nah, pencuri tadi, loh ini ulama kok selendangnya dicuri, ngejernya sampai luar biasa gitu. Lari pencurinya dikejar terus sama Imam Nawawi. Ternyata apa kata Imam Nawawi? Wahabtuhu ilaik kul qabiltu, kata Imam Nawawi. Aku kasih itu samamu, bilang aku terima itu supaya kau nggak berdosa gitu. Itu tujuan Imam Nawawi. Mau ngasih dia supaya kau terlepas dosa, bilang aku terima. Rupanya mau ngajari malingnya akad hibah. Nah, aku hibahkan itu kepadamu. Kul qabiltu, bilang qabiltu, aku terima. Pikir malingnya kok ngeri kali yang ngejar. Rupanya mau nyelamati dia di akhirat. Masya Allah. Itu lama dulu. Kalau kita kan bawa warga gitu. Sebenarnya kalau dari sisi dia, tapi tetap bakalan dipertanyakan dia dikubur. Nanti waktu sampai di akhirat, waktu di sidang barulah mungkin lepas. Yang udah pernah kita ceritakan ada yang ngambil pecahan kayu itu aja terus ditanya, udah dapat ridho belum? Kan itu nyusahin. Nah, Imam Nawawi pingin dia nggak susah. Jadi diajari, bilang aku terima. Nah, tanpa ada itu tadi. Walaupun itu amalnya Imam Nawawi ya, tapi fatwanya Imam Nawawi beda. Jadi ulama itu kadang begini, untuk dirinya dia itu agak ketat. Tapi untuk fatwa dia akan memudahkan. Kata Imam Nawawi, saling beri saja, nggak usah pakai ijab qabul, itu sah. Nah, itu tadi. Nah, beli online lagi. Jadi kalau beli di Indomaret kita mau pakai akad begitu, marah orang belakang. Nah, saya beli satu coki-coki atau apa gitu. Nah, dengan harga sekian saya jual. Wah, berapa banyak tuh orang marah di belakang. Jadi udahlah, pengganti akadnya itu scannernya tuh, tit, nah udahlah itulah. Nah, adatnya pengganti daripada ijab qabul tadi. Nah, jadi ya ini kita dari sampai ke situ karena membahas tentang bensin yang bernajis tadi. Nah, kalau kereta kita dimasuki bensin bernajis nggak masalah. Nah,
Kenapa? Karena memang ya dia nggak mukallaf berarti. Nah, dia nggak mukallaf. Jadi yang seperti itu nggak ada masalah. Nah. Kemudian yang berikutnya wazabat tahirun. Dan zabat ini hukumnya tahir. Zabat ini ulama beda pendapat tentang makna zabat. Pendapat pertama, zabat itu air susu hewan air. Susunya hewan air. Saya nggak tahu, ada hewan air yang punya susu? Kalau kita kan ada susu kambing, susu lembu. Hewan air ada yang punya susu nggak? Hewan laut gitu. Ada nggak ikan yang punya susu? Nih saya bertanya di tempat yang tepat ini seharusnya gitu. Karena ini kan kampung nelayan. Mana Pak Abdullah? Ada ikan yang ada air susunya. Di sini di hasiahannya dikatakan apa itu zabat? Huwa labanu makulin bahriyin. Dia adalah susu hewan laut. Berarti ada. Ah, itu pendapat kedua nanti. Jadi pendapat pertama, zabat itu artinya susu hewan laut. Ya. Nah nanti ke laut lebih sering-sering lagi, coba dicek lah. Karena gini, ada hewan laut itu yang sifatnya mamalia, itu saya pernah pelajari. Kayak lumba-lumba, ikan paus, itu kan katanya mamalia laut ya. Nah, tapi kalau mamalia ini seharusnya ada air susunya, kalau mamalia. Nah, nanti coba tangkep ikan paus, cari putingnya. Ada nggak gitu air susunya? Allah alam lah bagaimana. Nah, jadi itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, zabat itu adalah kasturi tapi yang berasal dari musang. Kalau kasturi yang berasal dari kijang itu namanya miskun. Nah, itu yang biasa misik kita sebut. Itu kalau berasal dari kijang. Tapi kalau berasal dari musang, itulah yang disebut dengan zabat biasanya. Nah, di situ kasturi musang. Nah, kasturi juga artinya. Susu musang. Oh, di situ susu musang lagi. Susu musang kasturi. Nah, jadi ini ada perbedaan pendapat. Nah, tahirun itu hukumnya suci. Samalah seperti kasturi kijang. Kasturi kijang itu bentuknya awalnya dari apa? Dari darah ya. Maka dia termasuk darah yang dimaafkan. Ada kabid, wattihal, ada hati dan limpa yang itu susunan darah yang halal, yang suci. Satu lagi nanti ada misk, itu tadi kasturi kijang yang biasa keluar dari bawah leher dekat dadanya, lalu dia gesek-gesekkan ke pohon, akhirnya jatuh, itu yang diambil dan itu harumnya luar biasa. Itu adalah parfum kesukaan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah lebih wangi daripada kasturi. Nah, jadi kalau mau pakai parfum yang paling disukai Rasulullah, kasturi. Nah, carilah kasturi, ada kasturi putih, ada kasturi ini, kasturi itu adalah parfum yang paling disukai Rasulullah sama ambar. Kalau ambar saya belum pernah cium baunya. Tapi sekarang ini teknologi udah canggih, cari aja di Shopee. Parfum ambar. Nah, itu. Padahal Rasulullah itu lebih wangi daripada itu. Ada seorang sahabat mengatakan masyamamtu. Nah, aku tidak pernah mencium. Nah, misik dan ambar yang lebih wangi daripada aroma tubuh Rasulullah. Nggak ada kasturi, nggak ada ambar yang lebih wangi daripada aroma tubuh Rasulullah. Padahal Rasulullah belum pakai apapun. Nah, jadi tadi. Nah, itu tadi zabat ya. Jadi kalau nanti baca di sebagian kitab zabat, itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat zabat itu adalah air atau susu hewan laut. Yang kedua adalah kasturi tapi yang berasal dari musang. Nah, itu hukumnya suci. Wa yu'fa an qalili sya'rihi, dan dimaafkan sedikit daripada rambutnya. Berapa sedikitnya? Kasalas, seperti 3 helai. Ini penjelasan sangat samar nih. Penjelasan ini samar betul. Beliau menjelaskan ini, perhatikan. Kasturi musang itu suci. Tapi bulunya kalau sedikit dimaafkan. Ini maksudnya bulu apa? Nah, itu tadi. Ngomong kasturi kok tiba-tiba ke bulu. Maka kata Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari,
kada atlaquhu. Beginilah ulama itu berkata. Cukup sampai di situ saja. Walam yubayyinu, tapi mereka tidak menjelaskan. Annal murad qalil, yang dimaksud sedikit ini yang mana? Ini sedikit bulu ini ketika berada di mana? Nah, fil ma'khudh lil isti'mal, yang menempel di kasturinya. Nah, au fil ina il ma'khudhi minhu, atau yang jatuh ke dalam bejana yang berisi kasturi. Nah, itu tadi. Enggak, kalau di terjemahannya kurang lebih begitulah. Jadi ini bulunya ini yang nempel di kasturinya, atau kan kalau mau ngambil kasturi musang, mungkin agak terikut bulunya. Kan gitu. Nah, bulu-bulu yang nempel itu kalau sedikit dimaafkan. Apakah itu yang dimaksud, atau ketika dia udah ngumpuli kasturi di dalam satu wadah tiba-tiba jatuh 3 helai bulu? Itu yang mana yang dimaksud? Nah, qala syekhuna, berkata guru kami Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattajihul awwalu, sepertinya yang lebih cocok, ini bahasa saya, agaknya yang lebih cocok maksud di sini itu yang pertama. Yang mana itu? Ketika ngambil kasturi terikut bulu musangnya. Itu kayaknya yang dimaksud pembahasan di sini itu. Ingkana jamidan. Kalau kasturinya itu sudah membeku, kalau kasturinya sudah mengeras, lalu ternyata nempel bulu-bulunya, maka itu dimaafkan. Kenapa? Li'annal ibrata fihi bimahallin najasati faqat. Karena yang dibahas ini adalah di tempat yang kena najis saja. Fa in kasurat fi mahallin wahidin lam yu'fa anhu wa illa ufiya. Misal kasturinya sebesar genggaman ini misal saja, tapi nggak akan segini. Diambillah kasturi musang tadi, dapatlah sebesar genggaman ini. Lalu ada bertempel 3 helai di satu sisi. Maka yang di sisi yang ketempelan 3 helai tadi itu dimaafkan. Buang saja 3 helai bulu musangnya, dah dimaafkan. Tapi kalau seandainya bertempelnya di satu sisi itu banyak betul bulu musangnya, itu nggak dimaafkan. Diirislah, dibuang. Sisanya tetap dimaafkan. Kalau dia jamid, kalau dia beku tadi. Nah, itu tadinya. Wa illa ufiya, kalau seandainya sedikit dimaafkan. Bi khilafil ma'i, berbeda kalau kasturinya masih cair. Nah, saya nggak tahu kasturi ini kok bisa masih cair, makanya mungkin tadi di terjemahan dibuat susu kasturi ijang kan gitu. Mungkin masih bentuknya masih susu. Nah, fa inna jami'uhu kasyai'il wahid, maka keseluruhan cairan itu seperti satu benda. Nah, fa in qalla sya'ru fihi ufiya anhu, kalau yang jatuh bulunya sedikit ya dimaafkan semua satu cairan tadi itu. Wa illa fala, tapi kalau banyak ya semuanya nggak dimaafkan, nggak ada yang bisa diambil. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas tentang masalah minyak goreng yang membeku. Ini musim dingin. Kadang-kadang kalau minyak gorengnya minyak goreng curah, itu tadi yang memang harganya agak murah, mau kadang membeku. Tapi ada untungnya kalau membeku ini. Misal ditampung di satu wadah minyak goreng tadi, lalu membeku, jatuh tai cicak, plek, kena ke bagian yang beku itu, dibuang yang kena bagian tai cicak. Begitu ini nanti cair, boleh nggak dipakai lagi? Boleh. Kayak mentega kan gitu, mentega kejatuhan, buang saja. Tapi kalau seandainya minyak gorengnya cair, jatuh tai cicak, buang semua. Itu tadi. Ukuran cair sama beku itu gimana? Kadang kan ada orang bingung, ini udah beku atau cair ya? Agak-agak kental gitu. Kata ulama, kalau dicelupkan di sini tak goyang, itu berarti beku. Maksudnya? Kita kalau air kan kita sentuh sini bergelombang sampai ke pinggirnya, itu berarti masih cair. Tapi kalau dicelup sini nggak goyang, itu hukumnya adalah beku. Mohon maaf, kayak apa ya? Kuah-kuah yang kental gitu apa misalnya? Kayak saus misalnya. Saus tomat, kita taruh misalnya di dalam satu mangkok. Itu kalau kita celupkan tangan kita di sini, pinggirnya bergoyang nggak? Tidak. Kenapa? Karena agak kan kental. Kalau saus tomat tadi kejatuhan tai cicak, buang saja yang kena tadi itu, silahkan dicocol lagi. Kalau masalah jijik atau enggak itu urusan belakangan. Tapi tentang masalah dia itu beku atau cair, dia hukumnya adalah beku. Nah, itu kalau saus yang harga mahal.
Kalau saus gorengan yang dibungkus di plastik-plastik itu, nah itu cair semua itu. Kenapa? Karena encer betul kalau gitu. Tapi kalau saus ABC, saus apa, nah itu hukumnya kental. Hukumnya seperti benda padat. Udah 1 jam, Pak. Ya. Terasa udah 1 jam. Dikit lagi lah. Mana tadi? Dalam hal ini Bi khilafil ma'ifa'in jama'ahu fahim. Nah, wa naqala, oh ini udah pembahasan baru. Nah, tentang masalah nanti muntahan hewan yang udah ditelan keluar lagi, apa bahasa itu mamah bi'a, itu akan datang. Nah, insyaallah.